Sobat Bola, mari kita kupas sisi lain dari perpisahan Shin Tae-yong dengan timnas Indonesia yang penuh drama. Saat PSSI resmi mengumumkan pemecatan Shin Tae-yong pada tanggal 6 Januari tahun 2025, banyak pemain timnas, baik yang bermain di dalam maupun luar negeri, berlomba-lomba mengucapkan salam perpisahan di Instagram. Tapi, ada yang menarik di balik itu semua. Sebanyak 6 pemain keturunan yang pernah membela Garuda, justru tidak mengunggah ucapan perpisahan untuk Shin Tae-yong. Apakah ini ada hubungannya dengan konflik internal yang sempat mencuat jelang laga timnas Indonesia melawan China pada Oktober tahun 2024 lalu? Yuk, kita bahas satu persatu. Nama pertama, Elkan Bagot. Pemain yang 4 tahun membela timnas ini sempat menjadi pilar penting Garuda. Namun, sejak menolak panggilan timnas U23 untuk laga melawan Guinea, Elkan seolah hilang dari radar Shin Tae-yong. Apakah ketidakhadirannya di Instagram menunjukkan perasaan yang masih tersimpan? Namun, kabarnya, kepergian Shin bisa jadi berkah untuk Elkan kembali ke skuad Garuda di masa depan. Berikutnya, Sain Patinama. Pemain yang dulu digadang-gadang jadi andalan lini belakang ini mulai kehilangan tempat di skuad utama. Bahkan, saat diberi kesempatan starter, hasilnya kurang memuaskan. Indonesia kalah 1-2 dari China. Mungkin saja Sain memilih diam karena hubungannya dengan Shin sudah tidak lagi sebaik dulu. Pemain ketiga, Eliano Reijenders. Eliano justru memposting foto sang kakak, Tijani Reijenders, yang sedang mengangkat trofi Piala Super Italia. Wajar sih, mengingat Eliano hanya mendapat 1 kali kesempatan bermain dari 4 laga potensialnya. Bisa jadi ia merasa tidak terlalu dihargai oleh Shin. Masih di lini belakang, ada Kelvin Verdong. Penampilannya saat Indonesia kalah telak 0-4 dari Jepang menjadi sorotan. Sikap pasifnya saat Jepang mencetak gol keempat memunculkan pertanyaan, apakah ia salah satu pemain yang merasa tak nyaman dengan strategi Shin Tae-yong? Nama besar berikutnya, Sandy Walsh. Keputusan Shin Tae-yong tidak menurunkan Sandy saat melawan China membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebagai gantinya, Shin lebih memilih Asnawi Mangkualam, yang tampil di bawah standar. Apakah ini menjadi alasan mengapa Sandy tak memberikan salam perpisahan? Terakhir, ada Miss Hilgers. Bek muda ini juga tidak bergabung dengan timnas pada November tahun 2024, meski sudah pulih dari cedera. Sebelumnya, Miss hanya tampil di babak pertama saat Indonesia kalah 1-2 dari China. Sikapnya di lapangan, yang tampak sering overlapping tanpa mengikuti instruksi Shin, menimbulkan tanda tanya besar. Mungkinkah Miss memang tak lagi cocok dengan gaya kepelatihan Shin Tae-yong? Sobat Bola, dari 6 nama ini, kita bisa melihat ada pola menarik. Apakah ini murni karena hubungan yang memburuk dengan Shin Tae-yong? Atau hanya kebetulan mereka memilih tidak menyampaikan ucapan secara publik? Yang jelas, era Shin telah berakhir. Pertanyaannya sekarang, bagaimana nasib ke-6 pemain ini di bawah pelatih baru? Apakah mereka akan bersinar kembali, atau malah semakin tenggelam? Kita tunggu saja kelanjutannya.